tahkim. Al-muqarru bihi yushtarat an yakuna min syurutihi, yushtarat an yakuna sarihan mafhuman. هذا الإقرار. الأصل في مشروعية الإقرار موجود في الكتاب. دليل على جواز الإقرار، دليل على جواز الإقرار. الأصل في مشروعية الإقرار موجود في الكتاب. Jadi ikrar tadi apa artinya? Pengakuan, ya. Al-iqrar lughatan al-i'tiraf, istilahan ikhbarun bihaqqin 'ala nafsi, yaitu memberitahu ada kewajiban atas dirinya. Ya. Jadi seorang memberitahu bahwa dia punya kewajiban, itu pengakuan, ya. Ya, saya punya utang, itu kan ngaku kan, berarti dia wajib bayar, gitu kan. Arkanuhu arba'ah, al-muqir, orang yang mengakui, al-muqarru lahu, orang yang mengaku untuknya, ya, dia mengaku untuknya. Al-muqarru bihi, ya, adalah yang ini yang akan dibahas, ya. Lafzul iqrar, ucapan pengakuannya ayakuna sharihan wa mafhuman, ya, itu jelas atau dipahami, ya. Wal muqarru bihi, yang cepat nulisnya, kalau nggak foto aja, ya. Nanti kalau saya selesai gitu, ya. Wal muqarru bihi, yang jadi dalil ala jawazil iqrar, dalil tentang bolehnya ikrar, bolehnya mengakui pengakuan. Qauluhu ta'ala kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum. Kunu qawwamina bil qist, jadilah orang yang adil, ya. Jadilah orang yang adil, yang jujur. Adil itu artinya apa? Jujur, ya. Jadilah orang yang adil atau jujur, ya. Syuhada alillah, bersaksi untuk Allah, mengakui di depan Allah, jujur depan Allah, gitu kan. Walau ala anfusikum, walaupun itu kewajiban atas dirinya. Ya Allah, aku ngaku, aku salah. Ya Allah, aku ngaku, aku nggak sholat kemarin, gitu kan. Jadi kayak gitu. Kunu qawwamina bil qisti syuhada lillah walau ala anfusikum. Jadilah orang yang adil, bersaksi kepada Allah, ya, walaupun itu kewajiban atas dirinya, wajib atas dirinya. Wasyahada 'ala nafs ya iqrar, ya, bersaksi atas dirinya, itulah iqrar, pengakuan. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ini dalil dari hadis, ya, dalil dari hadis. Sini yang mau ujian saya kasih soal. Wa qauluhu hada dalilun minas sunnah. Ughdu ya Unais ila mar'ati hadha. Tayyib. Wa dalil minas sunnah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ughdu ya Unais ala mar'ati hadha. Berangkatlah, saya kira bukan ala tapi ila, ya. Ughdu ya Unais ila mar'ati hadha. Berangkatlah wahai Unais kepada wanita itu. Fa in i'tarafat, kalau dia mengaku sudah berzina, farjumha, maka rajam. Fa qada 'alaiha fa'tarafat. Lalu
dia pun berangkat menuju wanita tersebut, lalu dia mengaku. Fa'amara biha Rasulullah farujimat. Lalu Rasulullah pun memerintahkan untuk dirajam. Ya. Ada dalil ala jawazi al-iqrar, ya. Fa'in sunnah. Sebutkan dalil dari Quran dan Sunnah tentang bolehnya ikrar, ya, dalil dari Quran dan Sunnah dan bolehnya ikrar. Allah Ta'ala kunu qawamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum fil hadis wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam qulu ya unais ila imra'atun hada ila imra'atun hada Imra'atun ila imra'ati ila imra'atun hada Hah? ila imra'atin Ila imra'atun imra'atin imra'ati kan ila itu harful jar, ya. Coba ulangin. Fil hadis wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam qulu ya unais ila imra'ati hada fa in ya'lamu farjumha qawla 'alaiha fa'tarafat fa'amara biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'udina. Baik, terjemahkan coba ayatnya. Ini apa ya? Kunu artinya apa? Jadilah kamu orang yang menegakkan keadilan dengan bersaksi kalau atas kesalahan, atas kewajiban dirimu sendiri. Walau ala anfusikum, walaupun atas diri kalian, bersaksi atas diri kita. Kalau atas itu artinya kewajiban, ya. Baik. Yang kedua, Bukhdu ya Unais. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Unais datang ke Apa arti Bukhdu? berangkat. Jangan lupa Bukhdu dari kata apa? Ghada bil ghuduwi wal asal. Ghudu artinya pagi, wal asal sore. Ghudu ghada pergi pagi-pagi. Ghada yaghdu. Bukhdu ya Unais, ya. Kenapa disebut pakai kalimat ghada? Karena orang pergi biasanya pagi-pagi. Kalau orang pagi-pagi nggak pergi berarti tidak sesuai dengan fitrahnya, ya. Orang pagi-pagi biasanya pergi keluar rumah, nanti sore baru pulang. Bukhdu berangkat ya Unais itu sahabat Rasul kepada wanita ini. Imrati hada itu artinya apa? Perempuan ini. Bukan perempuan ini, ya. Kalau perempuan ini imrati hadihi. Hada itu bukan kepada perempuannya, bukan. Istrinya orang ini. Hada itu laki-laki, ya. Perhatikan, ya. Kalau perempuan ini imrati hadihi, ya, ininya itu ke perempuan, ininya ke laki-laki atau ke perempuan ini? Ke laki-laki. Berarti imrati hada istrinya orang ini, ya. Perhatikan. Jadi jangan sampai lupa lagi ini, ya. Ilmu mahal harganya, nggak berulang, ya. Enggak berulang, jangan sampai nanti udah keluar masih nggak ngerti imrati hada, ya. Jadi ininya di situ bukan ke perempuannya. Kalau ke perempuannya hadihi, ya, imra'atin Bukhdu ya Unais ila imra'atin hadihi, ya, baru perempuannya. Imra'ati hada perempuan orang ini. Perempuan orang ini laki-laki, ya. Yaitu istrinya orang ini. Lanjut. Baik, dapat terjemah dan jika dia mengakui maka raja dia. Kalau adanya pertolongan berangkatlah artinya dia mengakuinya. Lalu dia mengakuinya. Yang mengakuinya siapa? Istrinya. Perempuan itu.
Fa'amara biha Rasulullah SAW Farujimat, maka Rasul memerintahnya untuk mengadangnya. Nah, ada dalilun ala jawazil iqrar, ya, dari Quran ada, dari hadis ada. Jadi kalau saya tanya udhuri dalilan min al-Quran was sunnah ala jawazil iqrar, ada, ya. Jangan lupa lagi, ya. Dan perintah untuk mengakui kesalahan itu ada dalam Quran. Kunu qawwamin lillahi syuhada bil qist, ya. Kunu qawwamin bil qist syuhada lillah walau ala anfusikum. Akuin, kata Allah, kalau kalian salah adillah, ya. Katakan, ya, jangan ditutup-tutupin di depan Allah, ya. Dan syuhada lillah, ya, depan Allah, bersaksi di depan Allah atas kesalahan kalian. Allah sangat senang kepada orang yang mengakui kesalahan, tapi jangan diulangi lagi, ya. Wal muqarru bihi, yang diakui kesalahannya, yang diakui. Wal muqarru bihi, dharban ada dua macam. Haqqullah wa haqqul adami. Ada kesalahan merupakan hak Allah, ada yang kesalahan merupakan hak manusia. Haqqullah, contoh haqqullah apa? Ayo, banyak sekali hak Allah yang perlu kita akui. Coba. Hah? Apa? Tarkus shalah bil Arab, ya. Tarkus shalah. Nah, apa lagi? Aklul muharram, makan haram, ya. Aklul khinzir, aklul maitah, gitu kan, ya. Apalagi hak Allah, ya. Saya sudah sebutkan, zina itu hak Allah atau hak manusia? Hak Allah. Tidak ada yang hak manusia. Hak manusia kalau memperkosa. Ilmu nggak pakai perasaan, ya. Pakai logika. Hak Allah. Hak manusia itu kalau ada yang dirugikan. Kalau berzina ada yang dirugikan nggak? Bukan memperkosa, bukan? Ada yang dirugikan nggak? Nggak ada, ya. Hak manusia itu ada yang dirugikan, ngambil uang orang, mukul orang, aniaya sama orang, ngambil hak orang, nah itu baru hak manusia. Kalau zina hak Allah, bukan hak manusia. Saya udah pernah bahas di sebelumnya, ya. Ya nanti ilmunya hilang nanti kalau seandainya diulang-ulang terus, ya. Bukan berarti zina itu halal, bukan. Zina haram, dosa besar, tapi hak Allah itu hak Allah, karena tidak ada yang manusia yang dirugikan. Ada yang dirugikan nggak kalau zina? Nggak ada, kecuali memperkosa, baru itu hak manusia, ya. Kenapa? Hak Allah maksudnya hak Allah untuk menghukum. Iya, urusannya sama Allah, selesaikan sama Allah. Bukan berarti halal, bukan, ya. Meninggalkan sholat dosa besar nggak? Hak Allah atau hak manusia? Selesaikan sama Allah. Ya Allah, aku taubat, nggak akan ulangi lagi. Selesai, ya. Zina, ya Allah, aku bertobat, aku nggak ulangi lagi. Selesai. Bukan berarti saya meremehkan, bukan, ya. Meninggalkan sholat nggak bisa diremehkan, ya. Tapi nggak ada manusia yang dirugikan. Namanya hak manusia, hakul adami. Ada manusia yang dirugikan, ya. Nempeleng orang, ambil uang orang, itu baru, ya. Memperkosa hak manusia. Karena ada yang dirugikan, diperkosa. Tapi kalau suka sama suka, Allah, selesaikan sama Allah. Nggak ada yang dirugikan di situ, ya. Bukan saya meremehkan, bukan, ya. Hak Allah. Ini harus belajar dulu kita berhudud, ya. Hudud. Kalau hak Allah itu Allah yang menghukum, bukan manusia yang menghukum. Emang manusia yang menghukum, ya? Enggak, hukuman Allah rajam. Mencuri hak Allah atau hak manusia? Hak Allah dan hak manusia. Potong tangannya hak Allah, uangnya kembalikan hak manusia. Itu ada hak Allah, ada hak manusia di situ. Potong tangan hak Allah, hak manusia kembalikan uangnya. Kita udah dikembalikan, kita gak dipotong tangan, ya udah selesai. Ini selesaikan sama Allah. Ya Allah, bertobat, gak akan dicuri lagi. Selesai. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu yang namanya hak Allah, itu hukuman itu hak Allah, ya. Adapun kepada manusia itu hak manusia, ya. Ambil uang orang kembalikan. Tapi Ustaz, tangan saya belum dipotong, selesaikan sama Allah itu dah, ya. Ya, karena itu hak Allah, ya. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selama ente nggak ketahuan sama hakim,
nggak ketahuan sama penguasa. Kalau ketahuan sama penguasa, penguasa berhak menggantikan hak Allah. Penguasa wakilullah, wakilnya Allah, ya. Nanti jangan pakai perasaan lagi, kok Ustaz wakil Allah? Iya, wakil Allah emang. Penguasa wakil Allah untuk menghukum, ya, menerapkan hukum Allah, ya. Rajam. Wakil Allah bukan. Wakil Allah kan Allah yang harusnya merajamnya. Jadi itulah namanya wakilullah. Makanya kalau di Maroko dulu hakim itu namanya wakilullah, wakilnya Allah. Karena dia wakil Allah, dia yang menerapkan hukum, gitu kan? Allah yang harusnya menerapkan hukum tadi, gitu kan? Tapi wakil, dia wakil, ya. Di sini ini maksudnya hakim pengadilan gitu. Hakim pengadilan yang berhak menghukum. Siapa yang berhak menghukum? Siapa saja yang berhak menghukum. Dia wakil Allah, melaksanakan tugas seperti yang diinginkan Allah, gitu kan? Itu maksudnya wakil Allah. Jangan terlalu jauh, jangan, ya. Ustaz, wakil Allah, jangan terlalu jauh. Dia berhak melaksanakan sesuai dengan keinginan Allah, gitu kan? Kan kalau wakil presiden dia melaksanakan sesuai dengan keinginan presiden, ya. Wakil direktur sesuai dengan keinginan direktur, gitu kan, ya. Ente wakilin, ya. Ente berangkat ke sana, wakilin saya sesuai dengan keinginan dia, ya. Gimana dia harus melakukan, begitu juga yang dilakukan, gitu kan? Bagaimana Allah perlakukan, nanti perlakuan seperti itu juga. Harus dirajam, harus potong tangan, gitu kan? Itu namanya wakil Allah. Allah perlu wakil nggak? Perlu untuk menerapkan hukum-hukum, ya. Majikan ada namanya sayyid, budak, ya. Majikan mewakili presiden. Majikan mewakili presiden berhak menghukum budaknya, ya. Presiden yang harusnya menerapkan hukum cambuk, kalau dia berzina dicambuk 100 kali. Tapi kalau presiden nggak tahu, kalau hakim nggak tahu, majikannya tahu, dia berhak tak 100 kali. Dia wakili. Ada perintahnya dari Nabi, ya. Kalau budak kalian berzina, cambuklah, gitu kan. Ada perintah dari Nabi, berarti silakan wakilin cambuknya, ya. Itu namanya wakil. Ustaz, wakilnya orang tua, ya. Kalau orang tua boleh marah kalau kalian tidur, Ustaz berhak juga marah, gitu kan? Itu wakil. Wakil ya tasarrufil muwakkil, ya. Diserahkan ke sini, Ustaz mewakili, guru mewakili. Orang tua nggak boleh marah kalau guru mukul muridnya, ya. Dengan syarat mukulnya bukan ke muka sama kemaluan, ya. Boleh, ya. Karena kata Nabi, fadribuhu, pukul kalau dia nggak sholat, gitu kan? Dikiaskan kepada sholat, ya semua kesalahan, ya boleh dihukum. Jadi ya, contoh hakullah apa? Tidak sholat, tidak puasa, ya. Zina, ya. Nggak ada yang dirugikan, ya. Itu yang antara dia melanggar perintah Allah, itu namanya hak Allah. Ya, kalau ada manusia yang dirugikan, itu hak manusia. Mencuri, korupsi, ada hak manusia, ya. Mukul orang, nyakitin orang, melukain orang, gitu kan, ya. Mempersulit orang, itu hak manusia. Wajib minta maaf, wajib minta selesaikan dengan manusia. Hakullah wa hakul adami, ya. Ada hak Allah, ada hak manusia. Fahakullah yasihur rujuk fihi anil iqrar bihi. Fahakullah, haknya Allah, ya. Yasihur rujuk fihi anil iqrar bihi, boleh dia tarik pengakuannya. Boleh dia tarik. Itu kalau sudah disampaikan kepada hakim, ya. Pak Hakim, saya berzina. Pak Hakim mohon maaf, enggak jadi, ya. Boleh ya, justru rujuk fihi, boleh dia fihi rujuk batalin an iqrar bihi, ya. Coba lihat ini nomor 3. Dalla ala dzalika ma jaa fi qissati rajami Ma'is. Mengaku berzina. Ini saya katakan zina itu hak Allah, ya. Ini pakai dalil, jangan pakai perasaan, enggak, jangan pakai perasaan, ya. Anna ulama wajada masal hijarah farra. Tatkala dilempari dengan batu, dirajam, dia merasa kesakitan lalu kabur dia. Ya, kabur. Fa adrakuhu wa rajamuhu. Dikejar sama sahabat, dirajam, tetap dilempar-lempar dengan batu. Ya. Wa ukhbira bidzalika Rasulullah. Nabi dikasih tahu, dia kabur. Ya Rasulullah, dia kabur, kita kejar, kita lempar-lemparin.
Faqala halla taraktumuh, kenapa gak kalian biarkan? Bisa ditarik lagi, tarik aja. Ya, ya udah bilang aneh nggak jadi, mama nggak jadi, ya nggak jadi, aneh nggak berzina nggak, ya selesaikan sama Allah, selesai, karena itu dosa sama Allah. Ini dalilnya. Jadi saya nggak jangan pakai perasaan, jangan, ya. Ini dalilnya, itu hakullah, ya. Hakullah, maka sini itu hak siapa? Kalau memperkosa baru hak manusia, karena ada yang dirugikan. Tapi kalau suka sama suka, selesaikan sama Allah. Tapi taubat bukan berarti dibolehkan, bukan. Ya, bukan. Wah, Ustaz ini mempermudah banget. Enggak lah. Lebih besar dosa berzina atau lebih besar dosa tinggalkan sholat? Ayo cepat. Tinggalkan sholat. As-salatu imaduddin, sholat tiang agama. Ya. Ladi dan lima larupa, gak ada agama orang yang gak ruku, gitu kan? Gak ada agama orang yang mau ruku. Lebih besar dosa meninggalkan sholat, gitu kan? Bukan saya meremehkan, bukan, ya. Tetap semuanya harus taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kalau tarkus sholat apa hukumannya? Hukuman mati. Hukuman mati. Kalau berzina dicambuk kalau yang belum menikah. Lebih berat mana? Ya, yang meninggalkan sholat, mau bujang mau menikah, tetap aja hukuman mati. Ya, hukuman mati. Jadi ya kadang-kadang pakai perasaan jadi ini berat, ya jadinya. Jadi ya zina itu hakullah, bukan berarti ringan, bukan, dosa besar. Ya, dosa besar, harus taubat sama Allah, ya. Dan apalagi kalau perempuan resikonya bisa hamil di luar nikah, anaknya nanti nggak punya ayah, gitu kan? Ya, berat, dan menanggung malu, ya. Menanggung malu, jangan dibilang tadi ini meremehkan banget, enggak, bukan meremehkan, bukan. Saya bicara hak Allah dengan hak manusia. Kalau hak Allah, selesaikan sama Allah. Tapi harus taubat, menyesal, tidak diulangi kembali. Ya, kalau enggak Allah enggak akan ampuni dosamu. Ini dalilnya, ini hak Allah, ya. Ini hadis bicara tentang apa? Zina. Wa haqqullah yasihhu rujuk fihi al-iqrar bihi, ya. Dalilnya ini, hadisnya riwayat Imam Tirmidzi, ya, bab ma ja'a fi dalil had 'anil mu'tarif idza raja'a, ya. Imam Tirmidzi mencantumkannya di Kitabul Hudud di bab ma ja'a fi dalil had, menghindari hukuman dari orang yang mengaku lalu dia batalkan pengakuannya. Tapi dengan syarat itu hak Allah. Ya, hak Allah bisa dibatalkan, ya. Bisa diselesaikan dengan taubat, bisa diserahkan minta ampun, Allah Maha Pengampun, tapi dengan syarat jangan diulangi lagi. Tapi kalau hak manusia, enggak bisa, ya. Uang ente balikin katanya, ya. Enggak bisa balikin walaupun satu mangga sekalipun, ya. Kalau hak manusia, terserah manusianya. Terserah manusianya, ya. Kalau membunuh hak Allah atau hak manusia? Hak manusia saja. Hak manusia saja, bisa dimaafkan sama keluarganya. Udah nggak usah dihukum, ya nggak apa-apa, ya. Hak manusia keluarganya boleh memaafkan, ya. Itu ada dalam hadis. Keluarganya boleh memaafkan, bebas dia, ya. Udah nggak usah dihukum, udah ajarnya udah selesai, ya. Kita udah bikin sos nggak usah, bayar nggak usah juga, berhak keluarganya, ya. Kata Nabi, orang yang keluarganya dibunuh, dia berhak salah satu dari dua hal, minta dia minta dihukum atau dimaafkan. Berarti kalau bisa dimaafkan, hak manusia total, bukan hak Allah, ya. Gak bisa kata hakim, oh enggak, keluarganya maafin, kita nggak maafin, nggak bisa. Ini hak manusia, ini hak manusia, ya. Itu hadis bunyinya, ya. Jadi ya pakai ilmu, jangan pakai perasaan, ya. Kalau pakai perasaan, gak selesai ilmunya, ya. Gak akan masuk nanti, ya. Kalau membunuh hak manusia, bukan hak Allah, ya. Selesaikan sama dia, ya. Wa haqqul adami, adapun hak manusia, la yasihhu rujuk fi an iqrar bihi. Tidak berhak dia batalkan, ya. Tidak berhak dia batalkan, ya, tapi keluarga bisa memaafkan, yang bersangkutan bisa memaafkan, ya. Ya udah deh, uang yang diambil nggak usah dibalikin, selesai, ya.
hakim nggak berhak untuk membatalkan kalau hak manusia. Wa hakul adami la yasirru fi al-qarni. Ya. Tapi yang bersangkutan berhak, ya. Wa taftaqir sihhatul iqrar ila thalath syara'it, ya. Jadi bedakan antara hak Allah dengan hak manusia, ya. Membunuh tadi hak siapa? Mencuri hak manusia dan hak Allah. Hak Allahnya potong tangan. Ya, hak manusia minta barang yang dicuri. Ya, korupsi hak manusia dan hak Allah. Ya, hak Allah hukumannya dibunuh, disalib gitu kan, ya. Jadi hak Allah itu hakim yang menghukum. Hak manusia selesaikan sama manusia, ya. Hakim wakil Allah dalam hal hukum, ya. Wa taftaqir sihhatul iqrar ila thalath syara'it. Ya, pengakuan harus memenuhi 3 syarat, ya. Al-muqir, al-bulugh, wal aqlu, wal ikhtiyar, ya. Pengakuan harus memenuhi 3 syarat, al-bulugh, wal aqlu, wal ikhtiyar. Wal ikhtiyar itu artinya dengan kehendak sendiri, ya, bikhtiyarihi, dia mengaku dengan kehendak sendiri. Fala yu'taddu bi iqraril mukrah bima ukriha alaih. Maka orang yang dipaksa tidak sah pengakuannya. Orang yang dipaksa tidak sah pengakuannya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah beridanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tajawaza li ummati amma tuwaswisu bihi sudurha wa ma lam ta'mal bihi atau tatakallam bihi wa mastukrihu alaih. Ya. Ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, ya, di kitab Talaq bab Talaqul Mukrah wan Nasi, dari Abu Hurairah qala Rasulullah bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, ya, itu urusan Allah, ya. Kalau sesungguhnya Allah, urusannya sama Allah, ya. Tajawaza, memaafkan, ada manusia tidak, ya. Ini cuma Allah bicara, ya. Innallaha, sesungguhnya Allah memaafkan di umatku amma tuwaswisu bihi suduruha, yang terlintas di dadanya, yang terlintas di hatinya, ya. Orang terlintas di hati apapun itu nggak dianggap sama Allah. Allah nggak anggap, ya. Adapun manusia, Ustaz, ya, entar kalau dia tahu baru, ya. Kalau dia nggak tahu nggak, ya. Itu dalam hati Allah nggak anggap, ya. Tapi asal jangan di orang itu tahu, ya. Tapi kalau orang itu tahu, mata dia kenapa itu, ya. Nah, dia tahu, ya. Masa dia kenapa ini? Masa sinis banget sama saya, ya. Nah, itu dia tahu. Maaf, aneh bukan sinis, bukan, ya. Mata aneh lagi sakit. Kalau dia tahu, minta maaf, ya. Kalau dia tahu, minta maaf. Matanya gede, ya. Urusan manusia kalau dia tahu. Kalau dia nggak tahu nggak apa-apa, ya. Walaupun dalam hati, bukannya, tapi mulutnya masih senyum, matanya masih biasa aja, gitu kan, tingkah lakunya masih biasa, ditutup-tutupin, gitu kan, nggak ada masalah. Itu nggak ada dosa sama orang, ya. Manusia. Tapi Ustaz, Allah tahu, Allah memaafkan selama masih dalam hati. Allah memaafkan selama masih dalam hati. Paham nggak? Jadi kalau dalam hati nggak ada masalah, ya. Gendeng banget gitu kan, ya. Tapi dalam hati, tapi raut mukanya jangan dirubah. Kalau raut mukanya dirubah dan dia tersinggung, wajib minta maaf. Karena dia tahu berarti, ya, tercermin di muka ente, ya, ente nggak suka mainnya, ya. Oh, mohon maaf, ya. Aneh lagi banyak masalah aja, ya. Kita sama ente bukan, ya. Jadi itu terkait dengan urusan sama manusia. Innallaha, sesungguhnya Allah, dalam hati Allah maafi. Manusia jangan sampai dia tahu, ya. Kalau dia tahu, itu wajib selesaikan, ya. Karena nyakitin orang itu sengaja nggak sengaja dosa hukumnya. Nyakitin manusia sengaja tidak sengaja berdosa, ya. Kalau nggak sengaja asal tahu, tapi kalau sengaja wajib minta maaf karena sengaja, ya. Innallaha tajawaza, sesungguhnya Allah memaafkan li ummati, bagi umatku, amma tuwaswisu bihi sudurha, yang terlintas di hatinya, malam ta'mal bihi, selama belum dia lakukan, ya, belum dia lakukan, ya. Ya, muka masam tadi, ya,
matanya sinis tadi itu udah melakukan belum? Sudah melakukan. Udah melakukan itu, udah melakukan. Jadi wajahnya biasa aja ya. Saya sensitif sama wajah berubah-berubah ya. Malam ta'mal bihi, selama belum melakukan. Malam ta'mal bihi, belum melakukan sesuai dengan isi hatinya. Kalau Mas tadi melakukan sesuai isi hati bukan? Iya. Ya, matanya sinis. Ngeri. Au tatakallam bi atau dia ucapkan. Au tatakallam bi atau dia ya. Udah ngomong belum itu? Ya. Bikin sebel gak itu? Itu udah dosa itu. Mohon maaf, Anda saking banyak masalahnya jadi ngomongnya begitu. Ya, bukan sama ente bukan. Ya, aneh nggak ada apa-apa sama ente dan enggak ya. Aneh kan lagi banyak masalah terbawa masalah yang banyak sehingga ngomongnya kayak gitu. Ya. Wajib minta maaf walaupun sama suami sendiri. Belum punya suami? Iya. Ini jangan buka-buka kesempatan. Masuk riwa alai atau yang dipaksa, ya? Atau yang dipaksa. Atau yang dipaksa, orang melakukan sesuatu karena dipaksa dan jadi akan sama Allah. Allah tidak menganggapnya. Allah tidak menganggapnya, tapi orang tetap menganggap walaupun dipaksa. Ya, ada nasi kotaknya, makan. Bukan kotak saya, bukan nasi saya, enggak ini makan. Ya, Allah maafin, ini tidak dosa, ini dipaksa, makan aja. Ya, tapi nanti sama orangnya tanggung jawab. Ya, mohon maaf, nasi kotak itu yang makan, ini dipaksa. Ya. Tetap sama manusia kan, diselesaikan karena yang maafkan siapa ini? Yang maafkan siapa? Allah. Inna Allah, semuanya Allah yang maafkan. Adapun sama manusia tetap, ya, walaupun ente dipaksa sekalipun, ya ada orang, tolong dirobohin rumahnya, ya, jangan dirobohin, ya, kalau dirobohin tanggung jawab, ya, tapi kalau ente dipaksa, ya nggak apa-apa yang dilaksanakan, tapi karena ente nyelamatin nyawa ente robohin gitu kan, tapi sama orangnya emang aneh-aneh. Berapa rumah itu? Karena di sini innallaha, sesungguhnya Allah, bukan sesungguhnya manusia, bukan. Ya, urusan nama manusia nggak ada istilahnya dipaksa. Urusan nama manusia nggak ada istilahnya nggak sengaja. Ya, urusan nama manusia nggak ada istilahnya lupa, nggak ada. Ya, lupa ada resiko tanggung jawab, gitu kan? Wa in kana bimalin u'tubira bihi syartur rabi'. Kalau itu terkait dengan harta, pengakuan terkait dengan harta, ditambahkan syarat yang keempat, ar-rusdu. Ar-rusdu itu apa? Dewasa secara finansial, ya. Jadi ada di sini ar-rusd apa? Al-muqir war-rusdu in kana malan, ya. In kana war-rusdu in kana al-muqar bihi malan, ya. Kalau itu terkait dengan harta, ya. Ar-rusdu dewasa secara finansial. Wa idza aqarra al-majhulin, kalau mengakui sesuatu yang enggak jelas, ruji'a ilaihi fi bayani, maka diminta untuk menjelaskan, ya. Ini ngomong apa? Jelasin. Enggak belum ngerti, ulangi lagi. Makanya di sini disyaratkan ayakuna sharihan, jelas. Mafhuman, dipahamin, ya. Jadi kalau bimajhulin ruji'a ilaihi fi bayani wa yasihul istithna' fi iqrar. Pengakuan boleh pakai istithna. Idza wasalahu bihi, kalau dia sambungkan kata-katanya, boleh pakai istisna, ya. Aneh mencuri, tapi bukan semuanya, gitu kan? Ya, aneh cuma mencuri benang itu doang, ya. Jadi ya boleh pakai istisna itu kecuali, ya. Kalau dia bilang aneh mencuri, insya Allah. Diminta untuk perjelas lagi, ya.
ente nggak boleh ente ngakuin dengan kata insya Allah. Ente menyudi atau tidak? Harus tegas. Karena kalau insya Allah kan ragu-ragu jadinya. Ya. Kenapa insya Allah jadi ragu-ragu? Jika Allah menghendaki, kan kehendak Allah kita nggak tahu. Ya. Wa huwa fi hal sihah, ya, sehat wal marad sawaun. Baik sehat ataupun mati, ya, ataupun sakit sama saja. Jadi kalau ada orang yang mengakui kesalahan, dia sehat atau dia sakit sama, ya, maka diambil ya pengakuannya. Saya cukupkan sampai di sini karena saya ada acara, ya. Ini sebenarnya saya mau selesaikan sampai bab nikah ini, ya, biar cepat nikah semua ini. Ya. Saya mau langsung ke bab poligami aja.